Ilahana ya Allah, anta maksudana wa ridhoka matlubana wa a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita sudah mafhum semua. Sudah sering disampaikan bahwa di dalamnya itu terakumulasi semua keutamaan. Semua keutamaan sudah ada semua di bulan Ramadan. Mulai dari amal dilipat gandakan, yang sunnah menjadi fardu pahalanya. Di dalamnya terdapat ampunan, di dalamnya doa dikabulkan. Pokoknya engkau mana nih semua. Pertanyaannya lah, mengapa kira-kira ini Ramadan ini balasannya semua di atas rata-rata? Ya, tentu pasti ada ya maksud dan tujuan Allah di dalamnya. Ada maqasidus syariahnya. Ya. Yang pertama, puasa ini mulia karena kita menyifati sifat Allah. Ya, khususnya di siang hari. Ya, sekalipun ini adalah secara simbolik, tapi kita sudah menyifati sifatnya Allah yang agung, yaitu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak makan dan tidak minum. Dan itulah yang kita lakukan di bulan puasa Ramadan. Al-imsaku anil muftirati minal akli wasyurbi wal jima' wa ghairiha min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Ya, kita menahan, kita menyifati sifatnya Allah, yaitu menahan dari makan dan minum dan bergaul suami istri di siang hari bulan Ramadan. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wajarlah kalau memang Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, ya, bahwa kita semua sering dengar as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa itu dan Al-Quran, ya, kita bahas puasa, ya, di hari kemudian akan datang memberi syafaat, ya, pertolongan kepada orang yang berpuasa. Jadi di hari kemudian itu ada beberapa yang bisa memberi pertolongan. Yang pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mau diberi syafaat. Ya. Jadi mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir.
ditolong oleh Nabi. Dan yang paling terakhir ditolong itu adalah orang yang cuma bermodalkan 2 kalimat syahadat. Ya, biar tidak sholat, yang penting pernah meyakini mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan masuk surga juga. Ya, makanya orang sebayaku itu kalau saya ceramah apa dia bilang, Ustaz, biar je banyak, biar tidak sholat orang, biar tidak puasa, yang penting pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk semua nanti orang di surga. Ternyata betul, Pak. Ya, masuk nanti di surga. Cuma kita tidak tahu kapan masuk. Ya, Rasulullah tidak bilang langsung masuk, maka ini matama masuk surga. Tapi dia ini sekena kapan? Itulah orang yang paling terakhir nanti ditolong oleh Rasulullah. Orang yang bermodalkan 2 kalimat, ya Allah, tolong dia ya Allah. Ada setitik iman dalam dirinya, maka itulah yang paling terakhir. Tapi paling terakhir, Pak Bu, mau jadi paling terakhir. Nah, jadi jangan pegang hadis ini. Ya, apa mi kalau mangun pinap payak kaki. Ya, makanya kan ada itu anunya penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk neraka itu masuk dalam surga, akhirnya masuk, tapi kasihan malu-malu masuk di surga. Ya, ditegur sama penduduk surga, boleh tega kok? Gak boleh tega. Mangun nih maye. Ya, pada akhirnya. Tapi itu satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita diponis masuk neraka, 1 hari saja, Pak. 1 hari sudah 1000 tahun kita disiksa dalam neraka. Apalagi kalfi sanatin mimma ta'udun, 1 hari di akhirat laksana 1000 tahun dunia. Ya kalau kita diponis 1 tahun, itu maki 365 hari kali 1000. Kerup dulu berapa pertama surga. Ya, apalagi kalau sudah ribuan tahun masuk. Ya, tapi syukurlah karena pada akhirnya juga masuk surga. Ya, yang paling kutakuti itu, Pak. Ya, saya biasa diejek-ejek, biar banyak ibadah Ustaz, biar banyak baca Al-Quranmu, amalmu. Ya, semua orang nanti singgah dalam neraka. Ini yang kutakuti, Pak. So, kalau semua dosa dicuci dalam neraka baru bisa masuk surga, man rasa mana ki? Termasuk ya. Ya, kita kira bilang tidak ada dosaku, Ustaz sedekah dosana. Ya ada tuh Ustaz sedekah dosana. Apoli palu-palu mutuk matu ke sorimunin nafong Allah Ta'ala matu. Ke masalah-salah ki. Pintar ki sampaikan orang baru kita tidak bisa laksanakan. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Kita ini kelihatan mulia Pak Bu karena Allah tutupi aibnya. Seandainya Allah buka aib tadi sini, bubar ini acara, jijik kita kuliah. Seandainya Allah membuka aibku di sini, Pak, baru kau masuk di masjid. Mungkin kita bilang Ustaz lisu dong majalah doi tahu. Karena semua orang punya aib. Nah, ini kalau semua dosa yang dicuci dalam neraka baru bisa masuk surga. Mana rasa mana? Tapi kalau yang berlaku nanti dia dikumpulkan dalam mizan, timbangan, insya Allah masih ada harapan untuk bisa masuk surga secara otomatis. Kan ditimbang nanti di mizan. Jadi kalau mau berat timbangan tadi hari kemudian, perbanyaklah subhanallahil azim wa bihamdih kalimatani khafifatani thaqilatani yuhibbuhumur rahman. Ada 2 kata kalimat yang sangat mudah diucapkan tapi sangat besar dan berat pahalanya di sisi Allah, yaitu subhanallahil azim wa bihamdih. Ataukah kalau mau kasih lengkap-lengkap baca itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil
aliyil azim. Malaikat pun pada heran. Apa yang kau baca, apa yang kau lakukan ketika hidup di dunia? Kenapa berat begitu timbanganmu? Apa kata orang tersebut? Kamilah orang yang selalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi jangan tuh siki bilang, itu mau saja paling ku baca. Nggak usah mi sholat gampang-gampang ya roh. Tidak boleh. Karena yang menjadi kuncinya adalah sholat. Ya sholat ibu. Di semua itu amal tak akan diperlihatkan semua dari kemudian dan surga. Tapi ketika mau dinikmati, kuncinya as-salatu miftahul jannah. Nah iya sompajangnya pak kuncinya surga. Sama tonji bapak ibu kalau bikin kue bermacam-macam kita bikin kue. Ya persiapan lebaran. Baru kita simpan dalam lemari. Ya sudah itu disimpan, dikunci, baru ibu pergi. Ada tamu datang, bapak yang ladeni. Ya dia dikasih mie kopi susu, sementara minum mie. Lari pitu cari dona mie teroi pai lala lemari, banyaknya kue. Ya tapi Nabi bilang bapak mohon maaf, anda bisa dimakan itu kue karena bawa kuncinya ibu. Ya sama itu. Ya kita semua amal tadi lihat semua. Ya tapi tidak bisa dinikmati kalau tidak sholat orang. Salah satunya kalau juga mau dibangunkan istana di surga adalah tiap pagi kita membaca 10 kali qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca itu mangqara qul huwallahu ahad asyara marrat bunya lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Tapi tidak bisa kita masuk kalau kita tidak sholat. Ya begitu padi. Kembali dulu. Berapa menikah di sini apa? Bagus karena di shootingnya bela. Ya. Jadi di hari kemudian itu fayakulus syam. Puasa berkata, ya Rob, ya Rob, manatuhu at-ta'am. Ya. Mereka dilarang untuk makan wasyahawat dan melarang syahwatnya. Ya, tapi terutama yang pengantin baru ini yang kena. Kalau yang kido-kido lunna itu cari tanah manilopo. Makanya itu kan iya yang di depanku termasuk. Enaga ulle. Makanya kan Nabi ditanya, Rasulullah bolehkah dicium istri kalau bulan Ramadan? Apa kata Nabi? Tidak boleh, batal puasa. Nah lama kemudian datang lagi bertanya, Rasulullah batal ke puasa kalau dicium istri? Apa Nabi bilang? Nabi tidak apa-apa, kau cium saja. Ya, makanya ulama mengambil kesimpulan baru mencium istri bulan Ramadan bagi pengantin baru tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kalau pengantin baru jangan-jangan syahwat yang muncul bisa lanjut. Karena saya juga pernah pengantin baru dulu Pak. Kalau tujuh pengantin baru tidak bisa dibedakan mana malam mana siang. Iya, pokoknya sit di tiap cau, sit di tiap aja. Makanya hati-hati kalau ada pengantin baru di sini, awasi anak ibu. Tidak dilarang orang pengantin sebelum puasa dekat-dekat puasa, tapi macapeki bahaya, ya. Tapi kalau pengantin lama cium saja, karena dia gagah, ya. Apalagi kalau orang sudah punya gula, cium saja, kasih. Anu mami itu kasih sayang mami itu. Tomat capu-capu di bawah ibu. Ibu maka diperkenankan itu puasa. Dia kau pergi tolong, ya. Itulah kelebihannya kenapa puasa itu mulia di sisi Allah dan dimuliakan bagi orang yang berpuasa karena kita menyifati sifatnya Allah. Satu. Yang kedua, karena ternyata tidak ada lanjutannya subuh, kukira Tommy ada.
Kenapa terlambat kamu kasih tahu? Yang kedua, mulianya Ramadan ini itu karena salah satu kita menghidupkan malam. Jadi tidak cukup itu Bapak Ibu kalau cuma mansoma Ramadan, tidak cukup. Pincangi, makuram mopi. Mansoma Ramadan imana wa ihtisaban. Harus dipasangkan mangqama Ramadana. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Qiyamul Lail. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarafal mu'min," sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamuhu billail, adalah orang yang selalu menghidupkan malam ataukah salat di malam hari. Salah satunya nanti adalah tarawih dengan witir atau salat tahajud atau i'tikaf. Ya. Apa sabda Rasulullah berikutnya dalam Al-Quran sudah sering, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangkit untuk qiyamul lail. Sekalipun perbedaannya untuk qiyamul lail itu Pak dengan sholat tahajud. Kalau qiyamul lail boleh dilaksanakan biar tidak tidur. Tapi kalau tahajud harus tidur dulu baru bangun untuk sholat. Itu syaratnya Pak. Tidak bisa tidur Ustaz. Naka-naka penyakit apa namanya itu? Insomnia. Nak apa-apa Bu, ambil ki bantal bari-bari kiniat tidur. Tak apa mata cinampe. Bangun maki, yang penting sudah maki berniat. Kalau tidak bisa ki tidur, sudah dihitung itu adalah tidur. Ya. Alaikum bi qiyamil lail, kata Nabi. Laksanakanlah, lakukanlah itu qiyamul lail, fa innahu dabbas salihin, karena itu kebiasaan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Ya, wa qurbatun ilallahi ta'ala, sebagai pendekatan diri kepada Allah, wa minhatun alil ismi, menghindari dari berbuat jelek. Kalau kita bangun malam Pak begini, ya tidak sompang ki main domino di rumah ronda. Nah sompang maki berkeliaran di sana, ada ki di sini. Makanya di masjidku itu anak-anak remaja tahun ini saya kumpul semua bersama dengan ketua pengurus. Kumpul anak-anak. Kita latih dia dengan mubalaghah. Saya latih selama 2 minggu. Alhamdulillah mantap. Semua anak-anak di kompleks saya akan semua. Baru kasih uang supaya merajingi. Ya, bersyukur semua orang tua di kompleks Pak. Saya latih itu. Jangan bilang bid'ah. Nah, ada tonji juga dalilnya, dilanjurkan kita berzikir antara tarawih dengan tarawih. Saya latih nih, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Semangat Pak. Banyak orang tua mau nangis malam pertama Pak. Alhamdulillah, macam ni anakku kasih mama masih kirisi. Coba Pak. Ya. Manfaatnya juga disimpan di tengah. Jadi aman orang sholat. Tidak ada main-main berkeliaran di luar. Tidak ada Pak, aman. Kan dicarikan cara. Ya, itu namanya memancing supaya dia berdiri qiyamul lail. Salah satu untuk tarawih. Menghindarkan dadan, wa yukaffirus sayyi'at, menghapuskan dosa. Kemudian wa matratul lidda'i alil jasad, itu bisa mengobati penyakit orang yang sering bangun untuk sholat malam. Salah satunya adalah sholat tarawih dan witir. Poso abelah. Nggak usah bisa disamakan dengan Nabi. Nggak bisa kita. Tambah bensin. Kencang-kencang lari naik. Nggak usah. Pada zaman Nabi itu kita semua tahu rahasianya. Itu belum masuk namanya taraweh.
Makanya banyak juga orang tidak mau tarawih karena memang Rasulullah tidak pernah ada tarawih waktu itu. Tarawih. Nanti pada zaman Umar itu baru ada tarawih. Ya, jadi pada zaman Nabi itu cuma qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. 10 terakhir Ramadan pernah Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Itu rumahnya, itu masjid. Ya jangan makin salah paham kalau ada itu di tanya kalau di apa namanya Blok M itu. Ustaz nanti sudah sholat qabliyah di rumah baru saya pergi ke masjid. Saya bilang kalau jauh rumah tak dari masjid Pak, jangan keterlambat terus gitu. Ya, diakali nih. Kalau jauh rumah tak, kalau dekat rumah tak, tidak apa-apa. Kita melaksanakan kelebihan satu, tapi ketinggalan banyak kelebihan. Apa kelebihannya yang kita tinggalkan? Pertama, ketinggalan kita takbir pertama imam. Yang kedua, ketinggalan kisah pertama. Kata lambat terus Nah seandainya kalian tahu itu saat pertama, pasti kalian antri untuk menempati. Bahkan pada zaman Nabi itu, kalau ada sahabat penuh di depan terlambat, nah kau ada di depannya. Baku gantian ki, saya di depan kau di belakang. Jaga, ikat suruh kau terlambat. Ya, coba orang sahabat lu betul-betul itu baku cemburu kalau ibadah. Ya. Akhirnya Nabi bilang begini, ada itu kebunku 1 hektar, ambil mi. Yang penting saya duduk di depan. Nabi bilang tidak mau kak, tetap tidak mau. Kita tongsi kalau hari Jumat diumumkan, isi sab di depan. Baku sorong-sorong kita. Apa yang dia cari? Tembok. Cari tembok. Semua alaimon rioloko mulia itu sab di depan Nabi itu tonji rumahnya itu tonji, makanya sudah itu mau pi kamar itu baru Nabi keluar dari kamarnya karena itu tonji begini berdekatan. Tapi kalau jauh rumah tak dia duduk di masjid maki qabliyah karena sudah pi azan baru bisa sholat qabliyah, ndak boleh sebelum masuk waktu. Nanti kalau mau dia di rumah makilah tajalu buyutakum kuburo aja mau pancaji kuburu bolamu nawiru buyutakum bis sholawati tilawatil Quran. Terangilah rumahmu, salah satu rumah di dunia, tapi yang paling utama rumah dikubur dengan sholat tahajud qiyamul lail. Maka minum kah dulu. Ya Rasulullah keluar. Waktu itu Nadia sahabat, ikut di belakang. Masih sedikit. Besok mat caritai, boy tadi malam sama-sama Kak Nabi sholat. Enaknya kau ya. Besok malamnya banyak yang datang. Mat cerita lagi besok. Tadi malam makin banyak sama Nabi sholat. Sadu sekali dirasa. Malam selanjutnya penuh masjid. Tapi Nabi tidak keluar dari kamarnya. Sampai subuh menunggu Pak. Nanti setelah selesai sholat subuh baru sahabat bertanya, mengapa Rasulullah tidak keluar dari kamar? Apa kata Nabi, kuliah semua Joko itu di luar, tapi saya tidak mau keluar. Kenapa? Saya khawatir kalau ini terus dilakukan bisa turun ayat untuk mewajibkan, memberatkan bagi umatku. Sedangkan ya 5 waktu lagi namanya sabu megamu pada sompanyang, apalagi mau ditambah lagi. Mulai sama Nabi itu begitulah, masing-masing sholat di rumahnya, di masjid, masing-masing Pak, masing-masing. Ya, nanti pada zaman Umar, orang berkelompok-kelompok, 8 orang dipimpin 1 imam, 6 orang pimpin 1 imam, ada juga 2 orang sesuai kelompok.